Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kalau kita sudah terlanjur menanam benih abal-abal. Dan tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sesama petani sawit. Jadi teman-teman, memang dalam bertani kelapa sawit yang paling penting itu adalah penggunaan benih yang tepat. Sering sekali saya sampaikan di dalam channel ini, di dalam video-video sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan benih abal-abal atau benih yang tidak jelas, tentunya potensi kegagalannya itu akan jauh lebih besar. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena itu pengalaman saya pribadi. Jadi dari sekarang, kalau bisa kita berkebun kelapa sawit, gunakanlah benih yang memang benih resmi dari balai resmi, atau memang yang benar-benar benih unggul. Banyak sekali teman-teman benih-benih yang bisa kita dapatkan dari balai-balai resmi atau dari situs-situs resmi yang memang sudah bisa menjanjikan jenis benih yang bagus dan unggul dan sudah ditanam oleh beberapa petani atau bahkan perusahaan, dan kita bisa melihatnya hasilnya memang luar biasa. Dan ketika kita sudah terlanjur menanam benih abal-abal, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Saya ini menggunakan benih yang bisa dikatakan abal-abal, dan banyak sekali dari teman-teman itu bertanya, "Bang, benihnya apa?" Saya selalu jawab, benihnya benih abal-abal, Pak. Saya jawab seperti itu. Namun ada juga yang tidak percaya, tidak mungkin benih abal-abal bagus. Nah, di sini teman-teman, kita harus menyesuaikan mindset kita. Tidak mungkin benih abal-abal itu akan buruk semua. Jadi kita tidak bisa mendiskriminasikan atau menghakimi bahwa benih abal-abal itu akan buruk. Tidak, teman-teman. Pasti akan ada yang bagus juga. Nah, namun penyakitnya dari benih abal-abal itu adalah tidak seragam. Dan itu adalah penyakit yang paling sering kita dapati. Yang pertama, pasti benih yang kita dapatkan dengan varietas yang tidak jelas itu pasti akan beragam. Karena apa? Sawit yang di depan saya ini benihnya itu bisa dikatakan benih abal-abal, dan bentuknya itu ada berbagai macam, teman-teman. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang kecil buahnya, ada yang besar buahnya, ada yang super, dan potensi kegagalannya itu cukup besar. Punya saya ini 133 batang, dan yang bagusnya itu mungkin 70 atau 80%, dan 20%-nya itu sudah banyak sekali yang saya ganti. Nah, ketika kita sudah terlanjur menanam benih yang abal-abal karena ketidaktahuan kita waktu pertama kali kita berkebun kelapa sawit, kita tanam karena dulu kita itu mindsetnya seperti ini, teman-teman. Sawit itu tidak perlu benih yang baik, yang penting perawatan dan pemupukannya. Itu yang sering kita dengar dari orang-orang. Dan pada kenyataannya tidak demikian. Kalau benih yang kita gunakannya itu benih yang buruk, tentu sebanyak apapun pupuk yang akan kita berikan pasti akan sia-sia dan tidak akan berbuah. Karena biasanya benih yang abal-abal itu tadi sudah saya jelaskan, hidupnya atau bakal beragam hasilnya, tidak sejenis atau tidak seragam. Yang kedua, akan lebih mudah terkena penyakit. Itu yang pasti terjadi karena saya sudah melaksanakannya hal seperti itu atau merasakannya yang demikian, karena saya menggunakan benih yang abal-abal. Memang ada sih yang bagus seperti yang di depan ini, hingga hampir 70% semuanya bagus. Namun teman-teman, yang kita pikirkan adalah ketika kita bisa meminimalisir kegagalan itu, alangkah baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menanam sawit ini bukan dalam jangka waktu yang sebentar. Pasti membutuhkan proses yang cukup lama sehingga kita bisa menghasilkan sawit kita itu panen sekitar 0 sampai 5 tahun. Nah, waktu 5 tahun tersebut teman-teman, ketika kegagalan yang kita dapatkan itu cukup besar, maka akan sangat menyakitkan sekali kalau kita memulai prosesnya dari awal lagi. Maka dari itu, dari sekarang
harus berbenah diri, gunakanlah benih yang baik. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur seperti saya? Nah, yang saya lakukan teman-teman, saya ini orangnya perfeksionis. Saya tidak mau satu sawit pun yang ada di kebun saya ini ada yang gagal atau ada yang tidak berbuah. Jadi saya itu pelan-pelan, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit saya ganti. Mana seperti di sana satu, terus di sana juga ada lagi satu. Jadi teman-teman, saya mulai perlahan-perlahan satu demi satu saya ganti benihnya, mana yang tidak berproduksi, mana yang memang tidak menghasilkan, ada yang sawitnya buah landak, ada yang buah cengkeh atau yang lainnya terkena penyakit, daun kuncup busuk yang cukup parah. Itu saya mulai ganti satu persatu. Karena apa teman-teman? Percuma kita bergelut dengan emosi, dengan energi yang sudah kita keluarkan, dan kita selalu berharap ada batang yang memang jelas-jelas tidak bisa menghasilkan dengan baik. Maka dari itu saran saya, kalau kalian sudah menggunakan benih abal-abal yang bagus terus dipertahankan, dan yang memang terlihat tidak baik satu persatu ditumbangkan dan diganti dengan benih yang lebih baik. Tentunya nanti suatu saat ketika sudah beberapa tahun kemudian kebun kita bisa 100% menghasilkan semuanya. Tentu itu yang kita harapkan. Maka dari itu teman-teman, satu batang pun sangat-sangat berharga bagi kita petani, apalagi kita ini hanya petani kecil. Jangan sampai ada satu batang yang memang benar-benar tidak produksi, karena itu sangat-sangat merugikan bagi kita. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.